Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan masih dari kitab Syama'ilun Nabil Mustafa karya Imam At-Tirmidzi dengan syarah dari Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Al-Badar. Pertemuan terakhir kita kemarin sampai pada pembahasan bahwa ada penghuni neraka yang terakhir kali dibebaskan dari neraka. Lalu ketika dia mau dimasukkan ke dalam surga, Allah katakan apa? Tamanna, berkhayallah engkau. Tentang apa ya Allah? Allah katakan berkhayallah tentang seperti apa surga yang kau inginkan. Apa yang paling ingin kau dapatkan di surga? Berkhayallah setinggi fantasimu, setinggi angan-anganmu. Maka dia pun berkhayal. Allah tanya, apakah dalam khayalanmu engkau sudah membayangkan orang yang paling nikmat di dunia, yang paling bahagia di dunia? Dia kata, sudah ya Allah, aku sudah menghayalkan titik tertinggi. Maka Allah katakan, khayalanmu itu aku kalikan 10. Ya, aku kalikan 10-nya. Maka dia berkata, tastakharu bi wa antal malik. Ya Allah, engkau bercanda dengan saya. Ya. Engkau ini Tuhan, masa Tuhan bercanda gitu. Jadi dia nggak nyangka dengan dia berada di urutan terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga juga, ya kan? Lalu Allah katakan berkhayal. Setelah dia berkhayal, Allah tanya, berkhayalmu sudah sampai apa? Dia katakan pokoknya yang paling di dunia. Lalu Allah katakan, aku kalikan 10 kali untukmu surganya. Maka dia merasa diece gitu ya, dibecandain. Dia bertanya, antal malik tastakharni. Ya Allah, engkau ini Tuhan, Raja. Ya, masa raja dan Tuhan bercanda? Maka Nabi pun tertawa ketika menjelaskan hadis ini, ya. Baik. Hadis berikutnya 233 sebelum kita masuk bab yang baru, ya. Hadis ini merupakan athar dari Ali bin Abi Thalib ketika dia menceritakan sunnah Nabi ketika naik kendaraan. Sunnah Nabi ketika naik kendaraan. Diriwayatkan dari Ibnu Rabi'ah ketika dia melihat Ali bin Abi Thalib hendak menaiki tunggangannya, itu kudanya, wada'a rijlahu fir rikab. Ali meletakkan kakinya di footstep. Ya, rikab itu footstep, tempat berpijaknya kaki itu loh. Kalau kita naik motor, kaki ditaruh mana? Nah, itu namanya kan footstep, ya. Bahasa Arabnya rikab. Kemudian tatkala Ali meletakkan salah satu kakinya di rikab untuk naik kuda, Ali membaca faqala bismillah. Ali membaca bismillah. Falamma stawa ala zahriha, dan ketika Ali sudah naik ke punggung unta tadi atau ke punggung kuda tadi, qala alhamdulillah. Ali membaca alhamdulillah. Dua, ya. Pertama tadi naik bismillah, setelah duduk posisi enak alhamdulillah. Sebelum kudanya disuruh jalan, Ali membaca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iya. Dibaca Ali. Setelah itu beliau membaca alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian subhanaka inni zalamtu nafsi. Maha suci engkau ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Thumma dhahika. Selesai membaca itu, Ali tersenyum.
seperti tertawa begitu ya. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepada Ali, min ayyi syai'in dhahikta ya Amiral Mu'minin? Wahai Amiral Mu'minin, apa yang menyebabkan kau kok tertawa selesai membaca doa ini? Qala, Ali berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu. Karena aku pernah melihat Nabi kayak begitu. Bismillah, duduk alhamdulillah, ya kan, kemudian subhanalladzi sakhkhara lana, kemudian alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira sampai selesai. Nah, aku lakukan dan Nabi selesai membaca itu juga ketawa. Maka aku ikut-ikutan ketawa. Jadi Ali bin Abi Thalib bukan hanya meniru doa Nabi tapi juga meniru tertawanya. Makanya Ibnu Rabi'ah tanya, "Lah kok tertawa engkau?" Ali berkata, karena Nabi tertawa. Faqultu, lalu kau tanyakan, min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Nah, aku Ali pun pernah penasaran, kenapa Nabi selesai membaca doa itu Nabi tertawa? Kenapa engkau tertawa wahai Nabi? Qala, Nabi berkata, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi. Karena Allah Azza wa Jalla takjub kepada hambanya yang berkata, Rabbighfirli la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka Allah pun tertawa atau takjub gitu ya. Baik, kita petik faedah dari hadis 233 ini. Yang pertama, Ali mencontoh Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai sesuatu membaca bismillah. Dan membaca bismillah sebelum sesuatu itu ada rinciannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Kita pernah bahas ini. Seingat saya sudah 2 kali dibahas di majelis kita. Waktu belajar fikih sirah Nabi sudah kita bahas bismillah. Kemudian awal-awal kitab ini juga sudah kita bahas bismillah. Bismillah ada rinciannya. Yang pertama, wajib dibaca. Wajib. Barang siapa yang tidak membacanya maka ibadahnya tidak sah. Kapan baca bismillah jatuh hukumnya wajib? Menyembelih hewan. Ya, bismillah menyembelih hewan. Wajib. Barang siapa yang tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan, sembelihannya tidak sah. Hewannya itu statusnya apa? Bangkai. Ya. Nah, ini wajib hukumnya. Yang kedua, wajib juga dalam kasus meskipun ini ulama-ulama Hanabilah dan Malikiyah, ya ini sebelum wudu. Ya, wajib baca bismillah. Kemudian yang kedua, baca bismillah hukumnya sangat-sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Kapan itu? Di antaranya sebelum makan. Ya, kemudian sebelum masuk rumah. Kemudian sebelum jima. Dan itu ada fadilah-fadilah khususnya. Sebelum makan supaya setan gak ikut makan, sebelum masuk rumah supaya setan yang gak ikut masuk rumah, sebelum jima supaya setan yang gak ikut nimbrung dan mengganggu. Ya, nah sunnah muakkadah. Yang ketiga, sunnah baca bismillah hukumnya itu sunnah. Jadi belum, tidak sampai ke muakkadah, sunnah. Kapan? Contohnya ini. Naik kendaraan. Bismillah. Ya, kemudian sebelum membaca buku, bismillah. Yang keempat, bismillah hukumnya makruh dibaca. Malah makruh baca bismillah. Kapan itu? Membaca surat At-Taubah atau Bara'ah. Ya, itu cukup a'udzubillah. Ya. Bara'akum minallah itu. Ya. Kemudian yang terakhir, bismillah dibaca hukumnya haram.
Malah haram baca bismillah. Iya. Contohnya apa? Bismillah untuk bermaksiat. Arab nyuleng maling motor, bismillah, semoga pemiliknya nggak sadar. Ya. Nah, ini haram hukumnya baca bismillah. Ini rincian membaca bismillah ya. Faedah pertama. Faedah kedua dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillah. Artinya apa? Proses Nabi untuk naik kendaraan itu sudah selesai. Karena sudah selesai, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan begitulah kehidupan kita. Mulainya bismillah, selesainya alhamdulillah. Kalau ternyata apa yang kita kerjakan gak sanggup kita selesaikan, terhalang karena cuaca, karena kecelakaan, karena kurangnya dana, atau karena apapun itu, padahal kita sudah berupaya, alhamdulillah juga enggak? Iya, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Nah, ini. Kemudian faedah yang ketiga, yakni membaca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Engkau ya Allah. Kenapa Allah dipuji? Karena kuda tadi dulunya tidak bisa ditunggangi manusia. Lalu atas perintah Allah, kuda tadi jinak dan bisa ditunggangi oleh manusia. Sebab kata Nabi, hewan itu bergerak dan berhentinya atas perintah Allah. Ya, atas perintah Allah. Dan kita sebelumnya nggak bisa mengendalikannya. Maka dengan kuasa Allah, Allah perintahkan hewan tadi untuk bisa dikendalikan. Kau jinaklah kepada majikanmu, kau jinaklah kepada pelatihmu, dan seterusnya. Faedah yang keempat, ketika Nabi katakan subhana pas naik onta tadi, maha suci. Kenapa? Karena dengan doa ini Nabi hendak menolak penyembahan kepada hewan-hewan. Ya, sebab zaman dulu hewan itu sebagian hewan disembah, dan ternyata sampai sekarang masih terjadi. Ya, nyembah sapi. Yang kocak lagi, ketika ada salah seorang keluarganya bawa oleh-oleh dari Amerika atau dari Cina gitu ya, boneka sapi robot yang bisa dikasih baterai terus bunyi-bunyi itu loh. Nah, sama keluarganya disembah juga. Ya, ini Tuhan kami ini, ya, Tuhan robot. Zaman Nabi Musa pernah terjadi? Iya, ya, ditinggal 40 hari umatnya malah menyembah sapi. Itu hanya sampel, artinya semua binatang nggak boleh disembah, bukan hanya sapi. Kemudian membaca alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, lalu membaca doa ampunan dosa. Kenapa kok naik kendaraan baca doa ampunan dosa? Karena banyak kejadian kendaraannya membawa kepada kematian. Betapa banyak orang yang berangkat dari rumah tujuannya untuk bekerja, untuk berkunjung, untuk takziah, untuk layat, untuk sekolah, kuliah dan semisalnya, atau sekedar untuk jalan-jalan. Namun tidak ada yang kembali ke rumahnya kecuali jasad yang telah berpisah dengan roh. Ya. Dan sekitar beberapa pekan lalu, ya, salah seorang rekan kami, Ustaz Ziadur Rizki, orang Gamping, tapi aslinya Bantul, ya, itu meninggal kecelakaan habis ngajar bahasa Arab. Habis ngajar bahasa Arab meninggal kecelakaan. Ya, ini contoh bahwa kendaraan bisa jadi salah satu sebab pengantar kita kepada kematian. Nah, yang paling kita inginkan sebelum mati adalah dosa-dosa kita diampuni, ya kan? Maka baca doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli.
Kemudian Allah kemudian takjub kepada hambanya yang berkata, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Nah dari sini para ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat takjub bagi Allah. Takjub kepada siapa? Kepada makhluknya. Ya. Bahkan dalam kasus tertentu saking takjubnya Allah, Allah pun tertawa melihat makhluknya. Allah bisa tertawa ketika melihat makhluknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika mensifati keutamaan taubat. Kata Nabi, Allah sangat bahagia, sangat senang kepada hambanya yang bertaubat, sebagaimana melebihi seorang hamba yang safar melewati gurun lalu istirahat, bangun-bangun ontanya hilang dengan segala bekal untuk bertahan hidup. Dia nggak ada makanan, dia nggak ada minuman, di tengah gurun pasir yang panas, udah hampir mati, udah sekarat, dia pasrah kayaknya ini bakal mati deh. Tiba-tiba ontanya datang. Maka dia saking senangnya, apa kata dia? Ya Allah, anta abdi wa ana abduka wa ana rabbuka, mohon maaf, anta abdi wa ana rabbuka, kuali ya, saking senangnya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kan kebalik ya, harusnya kan gimana? Anta rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanku, aku hambamu. Tapi karena saking senengnya nganti kuali. Nah, kata Nabi, Allah Azza wa Jalla lebih senang kepada hambanya yang bertaubat melebihi senangnya seorang hamba yang kehilangan seluruh bekal dan tunggangannya di tengah gurun pasir, lalu ketemu ketika dia sudah hampir mati. Maka Allah pun tertawa kepada hambanya. Ya, ini salah satu menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita hadis berikutnya. 234. Hadis ini dhaif, namun karena ada syawahid-syawahidnya, ada penguatnya, maka insyaallah naik menjadi hasan li ghairi. Dari sahabat Sa'ad, ia berkata, laqad ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaqi hatta badat nawajidhuhu. Demi Allah, aku pernah melihat Nabi tertawa sampai terlihat gigi seri dan gerahamnya pada perang Khandaq. Pada perang Khandaq. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Apa sebab? Ya. Maka Amir bertanya, kaifa kana? Kenapa Nabi tertawa? Kana rajulun ma'ahu tursun. Bahwa di perang Khandaq itu Nabi melihat ada musuh yang bersembunyi di balik perisai, hendak mengintai keadaan kaum muslimin. Jadi ini intelnya lah, mata-matanya begitu ya. Wa kana Sa'dun ramiyan, dan waktu itu Sa'ad ditugaskan Nabi sebagai prajurit pemanah. Lalu Nabi katakan, ya Sa'ad, kadza wa kadza bitursi yughatiya jabahtahu. Wahai Sa'ad, kau lihat itu, ada mata-mata bersembunyi di balik perisai sedang memantau kita. Kau tembak dia. Ya, kau tembak dia. Falamma rafa'a ra'sah, ketika si mata-mata ini mendangakkan sedikit kepalanya untuk mengintai, begitu ya, maka aku tembak, istilahnya di target gitu ya. Ini apa namanya? Di antara dua, kalau bahasa Jawa ini daerah apa namanya? Bertemunya dua alis. Apa namanya?
Kalau di bahasa Arab namanya rommah. Ya rommah. Aku target rommahnya ini di sini. Kemudian ketika anak panahku melesat tepat kena di sini. Inqalabar rajul. Lalu laki-laki tersebut terjengkang. Ya, jadi kena set gitu, kena panah. Dia pun terjengkang ke belakang, wasyala birijli, kakinya naik ke atas. Ini saking kuatnya tembakan panah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bukan tep mati nyet, enggak. Bener-bener sampai terjengkang gitu loh. Ini kan ngeri hantaman anak panahnya ya. Nah, melihat kejadian itu, fadhahikan Nabi hatta badat nawajidhuh. Nabi tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Qultu min ayyi syai'in dhahik. Lalu aku tanya kepada Sa'ad, Nabi itu tertawa karena orang tersebut mati dengan anak panahmu atau orang tersebut jengkeng sampai kakinya ngangkat? Nah, maka maka Sa'ad berkata, Nabi tertawa karena takjub dengan tembakan panahku. Ya. Jadi sekali tembak musuh kejengkeng. Ya, bukan karena kakinya naik ke atas sehingga tersikap aurat, enggak. Ya, tapi karena matinya orang tersebut akibat tembakannya Sa'ad, ya. Jadi bukan karena tersingkapnya aurat laki-laki tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Khalas. Kita masuk bab 36. Bab baru tentang al-mizah atau al-muzah. Ya, ini sama saja maknanya. Bab ma jaa fil muzahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bercanda dan senda guraunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bertanya-tanya, masa seorang nabi bercanda? Kita jawab, nabi juga manusia. Dan bercanda itu sifat alamiah manusia, humoris. Nabi tahu betul kapan harus bersikap tegas, kapan harus marah, kapan tersenyum, kapan bercanda. Jadi bukan berarti sebagai seorang nabi nggak pernah bercanda, nggak pernah senyum, enggak. Tapi Nabi tahu betul kapan momen-momen yang pantas untuk bercanda gitu loh. Kapan momen yang pantas untuk tersenyum dan tertawa. Tapi kapan juga momen untuk marah juga ada, untuk tegas juga ada. Dan Nabi SAW paling faham dengan meletakkan sifat-sifat tersebut. Dan bercanda, ya, salah satu fungsinya adalah menjalin keakraban, ya, membuat orang tidak terlalu takut kepada kita, ya, lebih friendship. Apa friendship terjemahannya? Pertemanannya lebih lengket begitu ya. Nah, tak mengapa. Kemudian bercanda juga sangat bagus untuk merekatkan ikatan cinta antara suami istri. Ya, tentu istri akan senang mendapatkan suami yang tahu mencandai istrinya. Ya, bukan suami yang stiff. Bukan stiff, nama Arbarat ya. Stiff, S-T-I-F-F. Bahasa Jawanya atos. Nah, mana ada istri yang senang dapat suami atos, nggak ada senyumnya, nggak ada senda guraunya, nggak ada canda-candanya. Kalau nggak diem ngamuk, kalau nggak diem marah. Cuman itu tok. Ini suami apa Hitler? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling jago bercanda kepada istrinya, kepada anaknya, kepada budak-budaknya, kepada para sahabatnya. Sehingga mereka pun akrab banget dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang namanya bercanda, dia seperti garam dalam masakan. Ya, tanpa garam masakannya hambar, kebanyakan garam masakannya asin. Sama dengan bercanda. Gak ada bercandanya hambar, rumah tangga hambar, pertemanan hambar, ya kan?
Tapi terlalu banyak bercanda ini juga tidak baik. Ya, nanti wibawa turun. Ya, muruah wibawanya turun, apalagi dia sebagai seorang panutan. Ya, seorang public figure, seorang ulamanya. Nah, maka bercanda ala kadarnya, tidak berlebihan. Ya. Maka bercanda itu ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Ya. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, dan nanti akan kita sebutkan beriringan dengan pembacaan hadis-hadisnya. Di sini di mukaddimahnya Syekh Abdul Razak berkata, di antara candaan yang dilarang adalah candaan yang mengandung celaan kepada agama Allah dan Rasulnya. Oh, ini nggak boleh. Ya, candaan terhadap agama Islam, terhadap Allah, terhadap nabinya tak boleh. Kalau dalam bahasa akidahnya namanya istihza'u biddin. Ya, mencandai urusan agama tak boleh. Misalnya sengaja mengganti astaghfirullah menjadi astagfirullah, sengaja mengganti ya Allah dengan ya Allah. Nah, ini termasuk bab istihza'u biddin, bercanda dengan agama. Dan istihza'u biddin termasuk satu di antara 10 pembatal Islam. Maka hati-hati. Ya, bercanda nggak boleh, nyerempet-nyerempet urusan agama. Karena kalau udah kelewat parah, takutnya loh ya, itu jatuh ke dalam nawaqidul Islam, pembatal keislaman, atau minimal jatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, termasuk bercanda yang dilarang adalah bercanda tentang malam Jumat. Wah, sunnah malam Jumat ini, yang dia maksud adalah jima. Padahal sunnah malam Jumat yang benar adalah baca Al-Kahfi. Nah, ini kan melecehkan. Ya, ini hati-hati ya. Yang kedua, apalagi candaan yang dilarang? Itu bercanda dengan menzalimi orang lain atau merusak kehormatan orang lain. Nggak boleh. Ya, bercanda dengan menzalimi orang lain atau merusak kehormatan orang lain. Makanya prank hukumnya haram. Uang yang dia dapatkan dari ngeprank juga haram. Karena apa? Menzalimi orang lain, ya, atau merusak kehormatan orang lain juga nggak boleh. Yang ketiga, bercanda tapi dusta. Bercanda tapi dusta, isinya kedustaan supaya buat orang tertawa. Nah, ketiga bentuk candaan ini paling banyak dilakukan oleh para komedian. Ya, ketiga bentuk candaan ini paling banyak dilakukan oleh para pelawak. Makanya Nabi melaknat para pelawak. Ya, dilaknat Allah dan Rasulnya para pelawak. Karena apa? Mayoritas isi konten lawakan mereka ya tiga itu. Kalau nggak melecehkan agama, menzalimi orang, atau dusta. Sangat sedikit sekali lawakan yang jujur. Ya, maka berhati-hati ya dengan profesi komedian. Ya, karena sangat-sangat riskan, sangat rawan jatuh ke dalam perkara yang haram tadi ya. Baik. Kita bacakan hadis 235. An Anas bin Malik, ia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Nabi pernah bercanda kepada Anas, ya dzal udhunaini, wahai dzul udhunain, wahai pemilik dua telinga. Qala Mahmud, qala Abu Usamah, yakni yumazihuhu, yakni Rasulullah mencandai Anas dengan menjuluki seperti itu. Nah, ini dusta enggak?
Tidak, karena Anas benar-benar pemilik, benar-benar telinganya ada dua. Merusak kehormatan Anas enggak? Enggak. Melecehkan agama enggak? Enggak. Tidak ada tiga unsur tadi. Ya, begitulah Nabi bercanda. Si dua telinga. Anas kata, "Lihat, kami memang telinga saya dua," gitu loh. Ketawa dia. Nah, ini contoh. Tidak ada tiga unsur tadi. Tidak ada menzalimi, tidak ada merusak kehormatan, tidak ada kedustaan, tidak ada melecehkan agama. Nah, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sebagai seorang nabi sekaligus sebagai seorang majikan mencandai Anas yang merupakan hadiah dari emaknya untuk jadi pelayan Nabi. Tapi Nabi perlakukan selayaknya manusia, dicandai. Ya. Begini pelajaran bagi kita yang berprofesi, yang sebagai atasan di perusahaan, ya, sebagai bosnya, sebagai majikan terhadap ART kita. Ingat, Anda dengan pembantu Anda hanya beda status sosial ekonomi saja. Adapun siapa yang masuk surga duluan kan belum tahu. Maka perlakukanlah dia selayaknya manusia. Ya, ini lihat bagaimana Nabi mencandai Anas bin Malik. Ya. Kemudian hadis 236. Ini melibatkan adiknya Anas. Nah, kalau tadi Anas, ini adiknya Anas. Tentang burung emprit. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, ia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna, dahulu Nabi sangat dekat dengan kami, anak-anak bocil-bocil. Ya, Nabi itu sangat akrab dengan bocil-bocil. Hatta yaqula li akhihi saghir, sampai-sampai pernah Nabi berkata kepada adikku yang kecil, yaitu Abu Umair, ya Aba Umair, madza fa'lan nughir. Jadi kisah lengkapnya, adiknya Anas yaitu Abu Umair itu punya burung emprit peliharaan. Qadarullah, burung empritnya sakit kemudian mati. Nah, Abu Umair ini sedih, jongkok gitu ya sambil megang jasad burung tadi. Ya, sedih dia. Nabi lewat. Sebelum-sebelum Nabi sering bertanya ketika dia main burung emprit gitu ya. Nabi tanya, "Ya Abu Umair, madza fa'ala nughir?" Burungmu sedang ngapain? Sedang makan wahai Nabi, sedang minum wahai Nabi gitu ya, sedang terbang-terbang. Kali itu burungnya mati. Nabi lewat. Kok sedih dia? Nabi hibur. "Ya Aba Umair, madza fa'ala nughir?" Wahai Abu Umair, gimana kabar empritmu? Dia berkata, qad mata ya Nabi, emprit saya sudah mati. Ini sering saya bahas hadis ini dan sering saya gunakan di kajian-kajian parenting, bahwa anak kecil yang kehilangan benda kesayangannya, baik itu mainan atau hewan, itu hendaklah dihibur, bukan disalah-salahkan. Dihibur. Contoh Nabi ini, madza fa'lan nughir? Gimana kabar empritmu? Apa yang terjadi dengannya? Dia kata, qad mata ya Nabi, emprit saya sudah mati. Lalu Nabi katakan, la tabak, dah jangan nangis, ya, jangan nangis. Lihat, Nabi tetap menghibur, tidak menyalah-nyalahkan anak kecil yang rusak mainannya atau mati hewan peliharaannya. Faedah berikutnya dari hadis ini, bolehnya melihara emprit. Ya, jadi bapak-bapak yang tiap pagi, apalagi yang sudah pensiun, ya kan, habis sholat subuh sampai syuruk, kemudian pulang ke rumah, yang dituju empritnya, ya kan, dikeluarkan dari rumah, digantung sangkarnya di di pagar-pagar rumah begitu ya, atau di kanopi gitu kan. Boleh pelihara burung, tak mengapa. Hanya saja
Sebagian ulama mempersyaratkan, pertama, tidak melalaikan dari ibadah. Nah ini, jangan sampai kebanyakan emprit malah lupa sholat. Pernah nggak ada nabi yang kesibukannya terlalu sibuk mengurus hewannya sampai kelewat jadwal sholat? Pernah kejadian nggak? Pernah. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ya, terlalu sibuk dengan kuda-kuda perangnya yang bagus-bagus sampai terlewat. Padahal lewatnya cuma sejenak saja. Nabi Sulaiman kemudian bertaubat, kemudian disembelih semua kuda-kudanya. Nah, jangan monggo ampirnya disembelih, digoreng. Nah, itu cara pertama ya, jangan sampai lalai dari ibadah kepada Allah. Yang kedua, jangan sampai lalai dengan tanggung jawab sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Ya, terlalu sibuk main emprit, istri nggak pernah dibelai. Terlalu sibuk bermain dengan emprit, anak main nggak pernah ditemenin. Anak belajar, ada PR, nggak pernah ditemenin, sibuk dengan emprit. Nah kan ini nggak boleh. Yang ketiga, larangan yang ketiga ini terkait dengan judi. Ya, lomba emprit kemudian pakai uang. Nah, ini kan termasuk gharar ya, judi. Nah, ini juga dilarang ya. Khair. Hadis 237. Dari Abu Hurairah, ia berkata, qalu, sebahagian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ya Allah, ya Rasulullah, engkau bercanda nih dengan kami. Maksudnya mereka heran, kok seorang Rasul, seorang Nabi, manusia paling agung, makhluk paling mulia, sempat-sempatnya bercanda dengan anak-anak, dengan remaja-remaja begitu ya. Kala Nabi berkata, inilah aku juga manusia, mencandai kalian, akan tetapi la aqulu illa haqqan, bercandaku pasti jujur, tidak ada yang bohongan, tidak ada yang mengandung kedustaan. Ya, di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akrab dengan para sahabat, dengan anak, dengan remaja, bercanda. Ini kejadian pas saya bahas tentang seni bermain dengan anak di satu kajian parenting. Selesai kajian, kita dijamu makan snack gitu ya. Nah tiba-tiba ada 3 orang bocil usia 2,5 tahun, 3,5 sama 4. Jadi mereka tetanggaan gitu ya, ikut orang tuanya kajian, terus mereka main. Nah lihat saya dengan cedalnya berkata, Pak Ustad. Nah, anak kecil kan, Pak Ustad, talim gitu. Saya senang sama anak kecil, salim satu-satu. Saya tanya, siapa namanya? Ini. Nah terus saya gendong, wah kamu udah makan belum? Sudah, katanya. Saya gendong gini, Masya Allah beratnya. Saya gendong gini, coba Ustaz, coba ya. Wing, saya beginiin, wing begitu kan. Dia tertawa, wah kakak seneng. Saya taruh, Ustad Agi. Waduh. Hingga akhirnya saya nggak dibolehin pulang. Udah, lalu bapaknya datang, gendong. Yo adik pulang. Mau sama Pak Ustad. Jadi 3-3-nya gandul ke saya, gendong kanan kiri, yang satu di kaki, gak mau lepas dari Pak Ustad katanya. Ya saya mengamalkan hadis ini, sama anak kecil itu harus apa?
bercanda, ya, ngajak mereka bermain dan semisalnya, ya. Ya mesti berakhir dengan tangisan, ya, digendong paksa sama orang tuanya, jerit-jerit, badannya ngulat-ngulat begini gitu loh. Insyaallah. Baik, hadis berikutnya 238. Masih dari Anas bin Malik. Ia berkata, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi agar memberikannya tunggangan. Memberikannya tunggangan, itu minta hewan tunggangan begitu ya. Faqala, Nabi berkata, inni hamiluka ala walidi naqah. Baiklah, aku akan memberimu anak onta betina. Anak onta betina. Faqala, nah laki-laki ini heran, ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Ya Rasulullah, apa yang saya bisa perbuat kalau engkau berikan aku tunggangan berupa anak onta betina? Faqala, Nabi berkata, wa hal talidul ibila illa nuq, bukankah yang melahirkan onta itu juga induk betina? Jadi dia nggak paham dengan maksud Nabi gitu loh. Lihat bercandanya Nabi ini ya. Ya Rasulullah, saya minta tunggangan, berikan dong. Kata Nabi apa? Baik, aku berikan kepada kamu anak onta betina. Nah pertanyaannya, semua onta lahir dari onta mana? Ya onta betina kan? Dia kira Nabi mau ngasih dia anak yang baru lahir, anak onta yang baru lahir. Makanya dia tanya, lah apa yang bisa saya perbuat? Anak onta baru lahir belum bisa ditunggangi. Ketika dia heran seperti itu, Nabi jawab, hal tulidal ibil illa naqah. Loh, bukankah setiap onta dewasa itu lahir dari induk betina? Dia baru mulai, oh iya, astagfirullah. Lihat ya, candanya Nabi berkelas. Tidak ada melecehkan agama, tidak ada menzalimi orang lain. Bahkan canda Nabi itu butuh berpikir loh. Jenengan lambat toh tertawanya. Dari mana sisi lucunya kan begitu ya? Lihat canda Nabi itu berkelas, high quality, sampai orang yang tadi itu bingung, ngapain anak onta buat saya? Lalu Nabi katakan, loh, ini onta besar yang mau saya kasihkan untukmu itu kan dari onta betina juga lahirnya. Dia baru sadar, oh iya betul. Ya, lihat bagaimana Nabi bercanda, ya. Khair. Berikutnya hadis 239 dari Anas bin Malik, ia berkata, anna rajulan min ahlil badiyah kana ismuhu Zahir. Ya, bahwa ada seorang laki-laki dari gurun ya, Badui gitu ya, bernama Zahir, namanya Zahir. Wa kana yuhdi ila nabi hadiyatun minal badiyah. Suatu ketika ia datang menemui Nabi untuk memberikan hadiah dari perkampungannya, dari gurun, ya. Maka sebelum dia pulang, Nabi SAW yujahizuhu idza arada ay yakhruja. Ya. Nabi hendak kalau bahasa Jawanya itu, kalau kita datang ke tempat simbah, kita pulang dikasih apa? Macam-macam. Nah itu bahasa anunya apa? Disangui, ya, disangoni gitu. Nah. Maka Nabi SAW menyangoninya beberapa barang, ya. Faqala Nabi, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Ya. Beliau sangat senang dengan kedatangan Zahir, meskipun dicermati, mohon maaf, tampang si Zahir ini dengan bentuk pakaiannya itu nggak enak dipandang. Ya biasalah orang gurun ngono lho.
Ya. Tapi Nabi tetap senang dengan kedatangan si Zahir ini, meskipun dia datang dengan tampilan yang centang prenang, compang camping, dan qadarullah bentuk fisiknya juga tak enak dilihat. Tapi Nabi tetap senang. Kita azan sejenak ya. Salatul qadimati Muhammad innaka la tukhliful mi'ad. Khair, kita lanjutkan sedikit ya dari hadisnya. Nabi katakan, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Zahir ini adalah orang desa kita dan kita adalah orang kotanya. Suatu hari, zata yaum, Zahir yubayya', yaitu Zahir berdagang di pasar. Ya. Maka Nabi SAW fa'atahu Nabi mata'ahu faqtadathu min khalfihi wa huwa la yubsiruh. Nabi kemudian melihat Zahir yang sedang jualan di pasar. Nabi candain dengan cara apa? Diginiin dari belakang. Nah, kita ayo gitu loh. Siapa ini gitu. Zahir teriak-teriak, man hadza arsilni. Siapa ini lepasin aku. Faltafata fa'arafa Nabi. Ketika Nabi melepas pegangan Nabi di matanya, dia pun balik ke belakang, ternyata Nabi. Begitu tahu bahwa yang memeluk dia dari belakang dan menutup matanya adalah Nabi, dia berkata, Nabi, tutup lagi aja mata saya, nggak apa-apa. Ya, karena gimana nggak seneng kan? Nempel tubuhnya sama tubuh Nabi, siapa yang nggak seneng? Ya kan? Dia seneng banget. Tidak setiap sahabat dapat kesempatan ini loh. Maka dia kata, gak apa-apa Nabi, gak apa-apa, saya berhenti jualan aja. Peluk saya lagi dari belakang, tutup mata saya. Nabi pun tersenyum. Ya. Lalu Nabi mencandai dia. May yashtari hadzal abda. Siapa yang mau beli budak ini? Dia memang budak, ya. Maka Nabi tanya, siapa yang mau beli budak ini? Faqala ya Rasulullah, idzan wallahi tajuduni kasidan. Ya Rasulullah, kalau saya dijual harganya nggak ada, didiskon pun orang tidak mau, bahkan dikasih gratis pun mungkin orang sungkan. Maka kata Nabi, lakin indallahi lasta bikasidin. Demi Allah wahai Zahir, mungkin di mata manusia nilaimu rendah, tapi di mata Allah nilaimu tinggi. Masya Allah. Ya, lagi-lagi di hadis ini
Nabi mencandai Zahir dengan cara apa? Pertama ditutup matanya sambil ditanya, ayo tebak siapa yang megang matamu. Nah, yang kedua apa? Dia ini kan budak, mau dijual sama Nabi. Ayo siapa yang mau budak ini? Ya, bercanda Nabi. Padahal dia nggak status sedang dijual gitu. Nabi hanya menawarkan. Yang ketiga bahwa Zahir ini dengan ya qadarullah ya, bentuk fisiknya juga nggak bagus, kemudian ya karena dia miskin maka tampilannya juga nggak layak, dia merasa rendah diri. Wahai Nabi, kalaupun saya di sale, flash sale 12-12 ya, saya nggak ada yang mau beli itu dah, nggak ada yang mau beli saya wahai Nabi, murah banget, kalaupun ada yang mau beli pasti harganya miring. Kata Nabi, meskipun di mata manusia nilaimu rendah, di sisi Allah nilaimu tinggi. Dipuji langsung loh sama Nabi. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa keterbatasan fisik, keterbatasan finansial tidak serta-merta menjadikan kita rendah di sisi Allah. Ya, maka kalau kita kalah dari manusia yang lain dalam hal keberadaan dunia, kalahkan mereka dalam nilai-nilai akhirat. Jika kita dikalahkan orang lain dalam urusan dunia, maka kalahkan mereka dalam urusan akhirat. Ya. Dan ini menjadi peringatan juga bagi kita, jangan menyepelekan orang-orang yang menurut kita orang-orang lemah, orang fakir. Bisa jadi mereka lebih mulia dibandingkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba min asy'ata akhbar." Ada di antara umatku itu yang asy'ata akhbar, miskin banget. Dzi timrain, cuman punya 2 helai pakaian. Madfu'un bil abwab. Setiap dia mengetuk pintu dia diusir. Dia mau mengurus surat apa-apa dipimpong, dipersulit karena dia orang miskin. Pak, mau minta tanda tangan ini untuk surat ini, pengutusan ini. Oh iya, ditunggu ya 3 hari. Padahal yang tanda tangan ada di situ. 3 hari lagi datang, Pak, gimana Pak? Belum. Dia bukan orang penting, dia bukan orang punya kedudukan, dia disepelekan, dia dipimpong, dilempar ke sana kemari. Madfu'un bil abwab, kata Nabi. Tapi lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Sekali dia bersumpah atas nama Allah, Allah turunkan permintaannya, Allah turunkan bukti kuasanya. Ya, ini diantara keutamaan orang-orang yang meskipun secara keduniaan dia fakir, tapi dia berhasil mengungguli manusia dari nilai-nilai akhirat. Ya, dan itulah perlombaan sejati orang Muslim. Itulah perlombaan sejati seorang mukmin. Dia berlomba bagaimana caranya gerbong kereta surgaku di depan. Ya, bukan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar berlomba-lomba dunia. Dunia tidak akan pernah memuaskan kita hingga penuh mulut kita dengan tanah dari liang lahat. Barulah berhenti kita berlomba. Lombalah sesuatu yang dengannya selamat urusan akhirat kita. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.